Selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman tetap sehat. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari meninggalkan segala aktivitas kita. Mari bersaat teduh secara pribadi sejenak. Mari bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita hingga saat ini. Mari bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Mari bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama ibadah pada malam hari ini. Dan mari berdoa untuk ibadah malam hari ini. Amin. Mari memulai ibadah ini. Mari menyanyikan pujian datang ke hadirat Tuhan. Pujian datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari mengulangi pujian ini sekali lagi. Mari mengatakan datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita mulai. Pertolongan kita pada ibadah saat ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Untuk melandasi ibadah kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Dion. Namun sebelum itu mari menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan.
Gideon dengan kasih dipersilahkan. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Di malam hari ini Bapa, kami kembali datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan berkat-Mu yang boleh selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul untuk bersekutu memuji muliakan nama-Mu. Itu semua karena penyertaan dan kasih sayang-Mu kepada kami. Melandasi persekutuan kami pada malam hari ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti, agar kami boleh memahami firman-Mu dan boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami dan layakkan kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Amin. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, firman Tuhan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengembangkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dikatakan orang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu tidak asing bagi kita semua ketika kita mendengar kata agen maupun distributor. Ya, kadang orang mengatakan agen tabung gas LPG atau
distributor alat kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, sepintas keduanya seperti memiliki arti yang sama. Namun jika ditelusuri lebih dalam lagi, agen dan distributor ini ternyata memiliki perbedaan. Ya, kalau agen itu dia tidak bertindak atas dirinya sendiri, tapi dia bertindak atas sebuah perusahaan yang ada di atasnya. Ya, jadi agen tabung gas LPG itu dia tidak bertindak atas dirinya sendiri, tapi dia berada di bawah kendali perusahaan gas LPG itu. Nah, berbeda dengan distributor. Kalau distributor, dia bertindak atas dirinya sendiri. Nah, begitu juga ketika kita menonton sebuah film seperti Mission Impossible ataupun filmnya James Bond. Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu. Nah, mereka yang bertindak atas nama negara, mereka yang diberikan misi khusus oleh negara, dinamakan sebuah agen. Ya, jadi mereka adalah agen dari negara. Jadi mereka tidak bertindak atas dirinya sendiri, tetapi mereka bertindak atas kendali dari negara yang menugaskan mereka. Nah, kembali ke pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam ayat 11 dikatakan bahwa demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi jelas bahwa hidup kita ini bukan atas kendali diri kita sendiri, tetapi kita berada di bawah kendali Allah, sang pemilik hidup ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini adalah umat Allah yang hidupnya berada di bawah kendali Allah? Atau apakah kita ini adalah agen yang ditugaskan Allah di tengah-tengah dunia ini? Ya, mungkin saja ada yang mengatakan, ya, saya adalah agennya Allah di tengah-tengah dunia ini. Atau ada juga mungkin yang mengatakan, bukan, saya belum termasuk sebagai agen. Atau masih ada yang ragu-ragu. Nah, apakah kita ini agen atau bukan? Mari kita lihat pembacaan kita pada ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika kita telah mati, saya ulangi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengembangkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, jadi jelas bahwa jika kita ingin dikatakan sebagai agen dari Allah, kita harus membuang manusia lama kita, kehidupan kita yang lama, yang berada di bawah kendali dosa. Nah, kita juga berarti harus hidup di bawah kendali Allah, berarti kita bukan lagi hamba dari dosa. Itu catatan untuk kita disebut sebagai agen. Nah, Paulus sebelumnya dipakai sebagai Paulus sebelum Allah memakai dia sebagai agennya, dia adalah penganiaya jemaat. Dia memiliki misi untuk memberantas pengikut-pengikut Kristus. Nah, tapi ketika Allah menyatakan diri kepada Paulus dan akhirnya dia bertobat, Paulus tidak lagi hidup dalam kuasa dosa. Dia tidak lagi hidup dengan manusia lamanya yang membenci pengikut Kristus, tapi justru dia menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Allah. Dia menjadi agen Allah untuk memberitakan firman ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk menjadi sebuah agen, menurut dalam pembacaan kita ini, saya menyimpulkan bahwa kita ini harus hidup serupa dengan Kristus.
Ya, hidup serupa dengan Kristus dalam artian bahwa kita harus hidup sebagaimana layaknya Yesus hidup. Ya, Yesus tidak hidup dalam kuasa dosa. Bukan berarti kita tidak bergaul dengan pendosa, itu hal yang berbeda. Yesus bergaul dengan pendosa tapi tidak hidup di bawah kuasa dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Dan yang ketiga, melayani seperti Yesus melayani. Bagaimana pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini? Ya, itu yang kita contoh, itu yang kita teladani. Dan memimpin seperti Yesus memimpin. Ya, jika dikaitkan dengan pembacaan kita, untuk menjadi agen kita harus hidup serupa dengan Kristus. Kita harus melayani seperti Yesus melayani, mengasihi seperti Yesus mengasihi, memimpin seperti Yesus memimpin. Nah, yang jadi permasalahan bahwa terkadang keyakinan kita dan perilaku kita itu tidak sejalan, tidak seimbang. Ya, kita meyakini bahwa Yesus adalah sumber kasih. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah pemimpin yang adil. Yesus adalah pelayan yang sejati. Tapi keyakinan kita itu tidak sejalan dengan perilaku kita. Kita tidak mampu mencontoh apa yang menjadi teladan Yesus. Nah, kita percaya akan segala kebenaran tentang Yesus, tapi kita menolak untuk mengikutinya. Itu yang menjadi permasalahan bagi kita orang-orang Kristen, terkhususnya buat kita orang-orang muda. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kita menolak untuk mengikutinya, kita menolak untuk hidup serupa dengan Dia. Kita malah terkadang lebih nyaman untuk berada di bawah kuasa dosa. Nah, lantas bagaimana supaya keyakinan dan perilaku kita sejalan? Bagaimana supaya kita betul-betul menjadi agen Kristus yang hidupnya serupa dengan Kristus? Ya, kita lihat pada pembacaan kita ayat 12 dan ayat 14, ayat 12 sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Ya, saudara-saudara yang kekasih, jangan sampai kita sebagai gereja dengan sukses mempromosikan pentingnya kedewasaan rohani, kedewasaan iman. Ya, di mana-mana kita membicarakan tentang bagaimana pentingnya bertumbuh dalam iman, bagaimana pentingnya bersaat teduh, bagaimana pentingnya persekutuan. Tapi pada prakteknya kita sendiri gagal menciptakan lingkungan itu. Kita kemana-mana mempromosikan pentingnya pertumbuhan rohani, namun kita sendiri gagal untuk menciptakan lingkungan bagaimana supaya pertumbuhan rohani itu terlihat penting. Nah, jangan sampai kita terus-menerus hidup sebagai hamba dosa. Untuk menjadi seorang agen yang betul-betul siap untuk dipakai Tuhan, mari kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, di mana perilaku dan keyakinan kita berjalan dengan seimbang, dan marilah kita betul-betul menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya sebagai agen yang menjalankan misi kemanusiaan dari Allah, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Karena sejatinya Tuhan itu tidak terpenjara di dalam simbol salib, dan juga tidak hanya di dalam gurun gereja, tapi dimanapun kita berada, kita akan terus memancarkan kasih Tuhan
dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menjadi agen, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Kakak Dion yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah kita harus hidup serupa dengan Kristus. Untuk meresponi firman yang telah kita dengarkan, mari menyanyikan pujian Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari mengulangi pujian ini sekali lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Sang Pemilik hidup kami. Terima kasih untuk berkat dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah Engkau senantiasa melayakkan kami untuk menjadi agen dalam menjalankan misi pelayanan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada. Berkati kami juga dalam menjalani kehidupan karunia-Mu kepada kami ya Bapa. Biarlah kami boleh menjalani hidup kami dengan setia dan taat di hadapan-Mu. Berkati kami dalam setiap perjuangan hidup kami. Berkati teman-teman kami dalam proses pendidikan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati sehingga mereka boleh menjalani proses pendidikan di tengah-tengah pandemi saat ini dengan baik. Dan biarlah apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka, Engkau senantiasa memberkati. Berkati teman-teman kami yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menunjukkan jalan yang terbaik bagi mereka. Segala kerinduan mereka biarlah Tuhan yang memberkati semua itu. Biarlah mereka boleh menggapai cita-cita mereka dan nama-Mu yang senantiasa dimuliakan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjamah mereka, angkat setiap penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Biarlah mereka boleh pulih dan sembuh dari sakitnya. Dan oleh semua itu ya Bapa, nama-Mu yang senantiasa dipuja dan dimuliakan. Berkati kami dalam setiap harapan dan kerinduan kami dalam menjalani hidup ini Bapa. Biarlah Tuhan yang senantiasa menopang hidup kami, menuntun kami. Biarlah kami boleh menjalani hidup ini dengan sukacita dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan dalam aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Ini doa kami, sambut dan terima doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia adalah sobat yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Mari berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari mengulangi pujian ini sekali lagi. Mari katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan
Waktu susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadat kita telah selesai. Silakan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.